Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Qiyamah. Salah satu surat dari juz 29 dan Al-Qiyamah diambil dari makna Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, bahwasanya yang dimaksud dengan surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah maka disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah meskipun turunnya di Mekah. Contoh seperti firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Salah satu ayat dari surat Al-Maidah di mana Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat ini turun di Mekah waktu Nabi sedang haji wada, tatkala Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Turunnya di kota Mekah, tetapi dia turun di tahun 10 Hijriah, berarti setelah Nabi berhijrah. Maka ayat ini meskipun turunnya di Mekah tapi namanya ayat Madaniyah. Saya ulangi, ayat ini meskipun turunnya di Mekah tapi namanya ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Jadi ini istilah para ahli tafsir, Makkiyah dan Madaniyah bukan berarti Makkiyah itu turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, tidak. Namanya berkaitan dengan kota, tetapi pembedaannya berkaitan dengan waktu. Yang disebut dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah yaitu surat dan ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian yang disebut dengan surat Madaniyah atau ayat Madaniyah yaitu surat dan ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Apa fungsi kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Agar kita tahu kapan turun ayat ini dan nuansa pembicaraan ayat tersebut kita bisa ketahui. Kalau ayat-ayat turun disifati dengan sifat Makkiyah, ayat Makkiyah, surat Makkiyah, berarti konteks pembicaraannya biasanya berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan, yang mereka mengingkari hari kiamat, yang mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau disifati ayat Madaniyah atau surat Madaniyah berarti konteksnya kebanyakan berkaitan dengan kaum muslimin karena sudah berdiri negara Islam di kota Madinah, banyak berkaitan dengan hukum-hukum atau bagaimana interaksi dengan orang Yahudi atau ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan karena disebut dengan ayat Madaniyah dan surat Madaniyah. Taib, tatkala kita tahu surat ini surat Makkiyah, maka kita tahu nuansa ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat. Ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan Walid bin Mughirah, ya, dengan tokoh-tokoh kaum musyrikin. Surat ini disebut dengan surat Al-Qiyamah. Apa maknanya Al-Qiyamah? Al-Qiyamah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama seperti Al-Qiyamah, seperti As-Sakhah, seperti Al-Qari'ah, At-Tamah, ya, As-Sa'ah. Dan masing-masing nama tersebut memiliki makna. Seperti as-sa'ah, as-sa'ah artinya waktu, artinya apa? Hari kiamat akan datang dengan tiba-tiba. Tidak disadari, tahu-tahu tiba-tiba terjadi hari kiamat, baghtah, maka disebut dengan as-sa'ah. Contohnya as-sakhah yaitu hari yang berkaitan dengan suara yang sangat kencang yang memiliki suara. Makanya Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala. Disebut dengan at-tamah. At-tamah artinya malapetaka yang meliputi segalanya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari malapetaka tersebut. Itu disebut dengan hari kiamat juga namanya at-tamah. Contohnya juga namanya adalah al-qari'ah.
Al-qari'ah yaitu suatu yang mengetuk dengan keras, seperti orang qara al-bab itu mengetuk pintu dengan keras, memukul dengan kuat sehingga menakjubkan, mengagetkan orang yang mendengarnya. Tatkala kedahsyatan hari kiamat begitu banyak menjadikan orang ketakutan pada hari tersebut, maka disebut dengan al-qari'ah, ya. Kemudian di antaranya disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hisab. Namanya banyak. Di antara sekian nama-nama hari kiamat adalah al-qiyamah. Al-qiyamah diambil dari kata qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari tersebut di mana manusia akan berdiri menantikan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semua, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan, ya. Ka'annahum jaradun muntashir, keluar dari kuburan maka seperti belalang yang bertebaran, ya. Enggak karu-karuan, bingung mau kemana. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi berdiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang duduk, tidak ada apalagi berbaring, semuanya berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan yaumul qiyamah karena qiyaman tawilan, yaitu berdiri yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di hari di mana satu hari seperti rasanya 50.000 tahun, sementara matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Itulah disebut kenapa dengan hari kiamat. Yaumul qiyamah itu hari di mana manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang kafir, wadzalika, ya, yaumun asir, ya, hari yang sangat berat. Ya, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidak ringan hari tersebut. Tapi bagi orang beriman berarti mafhum mukhalafah, kebalikannya, berarti bagi orang beriman meskipun ada syiddah, ada kesulitan, ada kedahsyatan, tapi ada keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya para ulama sering berwasiat, barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat, maka dia banyak berdiri di hadapan Allah selama di dunia. Banyak salat malam. Perbagus berdirinya dia di hadapan Allah tatkala sedang salat, maka dia akan dipermudah berdirinya tatkala di padang mahsyar. Ya. Inilah kenapa disebut dengan yaumul qiyamah. Taib, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. La secara bahasa Arab, la itu maknanya tidak, ya. Oleh karenanya ada perbedaan ahli tafsir tentang makna ini. La uqsimu biyaumil qiyamah, seakan-akan Allah berkata tidak, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Seakan-akan Allah membantah pernyataan orang musyrikin yang mereka berkata bahwasanya tidak ada hari kiamat. Maka Allah bantah, la, pernyataan kalian tidak benar. Ada hari kiamat. Uqsimu biyaumil kiamat. Pernyataan kalian tidak benar, justru aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini pendapat sebagian ulama. Dan sebagian ulama mengatakan la di sini adalah secara i'rab adalah zaidah yang tujuannya adalah ditaukid, untuk menekankan, dan ini dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat tambahan la, ya. Tapi maksudnya untuk menekankan. Ini tentu saya membahas bahasa Arab, nanti antum tidak paham, ya. Karena antum belum bisa bahasa Arab, ya. Baru bisa ketawa dengan bahasa Arab. Adapun bahasa Arab harus belajar, harus sabar belajar. Intinya saya simpulkan saja, maksudnya Allah bersumpah, la di situ adalah untuk penekanan, seakan-akan Allah berfirman, sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh-sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Lawwamah diambil dari laum, dari lama, artinya mencela. Allah bersumpah dengan jiwa ini. Kenapa Allah bersumpah dengan jiwa ini? Lawwamah, jiwa yang suka mencela. Pendapat yang rajih di kalangan pendapat para ahli tafsir, an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela, itu jiwa seorang mukmin, jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Ini adalah sifat al-madah, sifat pujian kepada jiwa ini. Karena jiwa ini jiwa yang terpuji, maka Allah bersumpah dengan jiwa ini. Karena jiwa ada namanya nafsul mutmainnah, ada namanya nafsul lawwamah, ada namanya nafsul al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, di setiap manusia yang beriman ada namanya an-nafsul lawwamah, jiwanya sering suka mencela. Mencela apa? Para ulama tafsir menyebutkan 3 perkara. Mencela dalam kebaikan, mencela dalam keburukan, mencela dalam perkara yang telah lewat. Apa maksudnya mencela dalam kebaikan?
Yaitu jika seorang sudah melakukan kebajikan, maka jiwanya mencela. Kenapa kok cuma segitu? Kenapa enggak kurang? Tambah lagi kebajikanmu, jiwanya mencela. Kenapa kau kurang berbakti kepada orang tuamu? Kenapa kau sedekah cuma segitu? Ya. Jiwa ini jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Dia cela pemilik jiwa tersebut kalau kurang dalam melakukan kebajikan. Kalau dia salat malam, kenapa kau bangun jam 4? Kenapa enggak bangun setengah 4? Kenapa cuma segini? Kenapa cuma segitu? Sehingga seorang tidak ujub. Ini jiwa yang baik. Dia mencela pelakunya tatkala melakukan kebajikan karena kurang dalam melakukan ketaatan. Namanya nafsul lawamah. Kemudian dia mencela dalam keburukan. Jika dia terjerumus dalam keburukan, maka jiwanya mencela. Penyesalan timbul. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Ya. Ada hadithun nafs, ada jiwanya berbicara. Seakan-akan ada penyesalan. Ya. Makanya kalau diartikan dalam Quran kita, ya, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ini salah satu tafsiran. Ya. Lewat masa lalunya dia ingat kembali, ya. Kenapa dulu saya tidak berbakti sama orang tua sudah meninggal dunia. Kenapa dahulu saya tidak belajar bahasa Arab misalnya. Kenapa saya dulu tidak begini, ya. Menyesali dirinya. Jiwa ini jiwa yang baik. Jiwa ini yang jiwa yang baik. Makanya saya sering sampaikan, sungguhnya Allah memberikan dalam tubuh kita ada sinyal yang menegur kalau kita sedang bermaksiat. Pasti ada kegelisahan, pasti. Selama Anda beriman, pasti ada kegelisahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, mungkin mereka tidak ada jiwa yang mencela. Fitrah mereka sudah berubah. Mereka tidak peduli, mau melakukan apa saja mereka tidak peduli dengan hisab. Tidak peduli dengan hari kiamat. Adapun orang beriman pasti jiwanya memberontak. Bahkan saya katakan, kalau antum riya, pasti ada sinyal menegur Anda sedang riya, pasti. Sehingga Anda bisa bedakan kapan Anda riya, kapan Anda enggak sebenarnya. Kalau Anda mau mengecek, men-scan jiwa Anda dengan benar-benar teliti, pasti ada sinyal yang menegur kamu sedang riya, kamu sedang ujub, kamu sedang hasad. Karena jiwa ini jiwa yang baik, mencela. Tugasnya mencela pemilik jiwa tersebut. Kapan dia melakukan keburukan, maka ada sinyal yang menegurnya. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Oleh karena semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa seperti ini. Ini jiwa yang perlu. Yang menegur kita agar tidak ujub, buat kita semangat beribadah. Kalau kita bermaksiat dia tegur, dia buat kita gelisah. Inilah an-nafsu al-lawwamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Baru Allah kemudian membantah persangkaan orang musyrikin yang mereka mengatakan, ya, bagaimana, ya, kami bisa dibangkitkan kembali, ya, sedangkan kami sudah berubah menjadi tulang belulang. Man yuhyil idhama, ya, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang? Wahia ramim, sementara tulang-tulang tersebut sudah hancur lebur, sudah bercampur dengan tanah. Bercampur dengan tanah, lumat dan bercampur dengan tanah. Bagaimana mau bisa dikembalikan lagi? Jadi orang musyrikin dahulu mereka beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Sebagian ulama menjelaskan kenapa mereka, ya, tidak mau meyakini hari kebangkitan. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Dan berkatalah orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami. Kata Allah Subhanahu. Jadi mereka tidak berharap bertemu dengan Allah. Mereka tidak berharap dihisab dan mereka tidak berharap untuk dibangkitkan. Mereka tidak mau dibangkitkan, mereka mengingkari hari kebangkitan. Kata sebagian ulama, akidah berkaitan dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa membuat orang berkeyakinan sesuatu. Kenapa? Mereka ini suka maksiat, minum khamar, berzina, ya, mereka main judi, mereka melakukan sepuas-puasnya. Kalau mereka yakin hari kebangkitan, mereka tidak mau. Kalau kita yakin ada hari kebangkitan, kita gelisah dalam hidup ini. Makanya di antara sebab timbul ateis, muncul para ulama menjelaskan kenapa timbul ateis, orang mengingkari adanya Tuhan, karena dia ingin bebas dalam bermaksiat. Kalau dia punya keyakinan ada hari kebangkitan, dia terbelenggu dan dia tidak ingin dibelenggu. Maka dia ingin bebas, lepas, maka dia pun mengingkari adanya Tuhan. Sehingga dia bisa bermaksiat sepuas-puasnya. Bermaksiat sepuas-puasnya, akhirnya syahwat dia membentuk akidah bahwasanya
Tuhan tidak ada. Sama orang-orang musyrikin dahulu. Mereka ingin berpuas-puas dalam kemaksiatan, dalam kesyirikan yang mereka lakukan, dalam maksiat perzinahan, judi, khamar yang mereka lakukan, sehingga mereka mengatakan tidak ada namanya hari kiamat. Bagaimana kami boleh dibangkitkan sementara tulang-tulang sudah berlumut bercampur dengan tanah? Maka Allah bantah, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak bisa mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Justru bukan demikian. Sebenarnya kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi Allah membantah, kata Allah, kami mampu untuk membangkitkan kalian. Bahkan bukan tulang kalian seluruhnya, bahkan jari-jari kalian kami mampu untuk mengumpulkannya. Kenapa disebut jari-jari? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan karena kalau disusun kembali tulang manusia, yang terakhir tentunya yang ujung-ujungnya mungkin disusun dari dalam, dirangkai sampai terakhir ujung-ujungnya di antaranya tulang-tulang jari. Nah, kalau tulang-tulang jari sudah bisa dikembalikan, berarti tulang yang lainnya otomatis sudah kembali. Maka kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Justru kami mampu untuk mengumpulkan kembali tulang-tulang jarinya pada hari kiamat kelak. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya mengucapkan apa? Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Oleh karenanya kalau sempat antum baca tafsir tentang kisah Uzair, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ini tentang kisah Uzair, bagaimana kemudian Allah matikan dia, kemudian Allah bangkitkan dia. Allah lihatkan bagaimana keledainya yang sudah mati, sudah hancur 100 tahun, tulangnya sudah berserakan di mana-mana, Allah susun kembali menjadi tengkorak di hadapan dia. Allah mampu dan dia melihat itu semua. Bahkan sebagian tafsir mengatakan dia melihat tubuhnya dirangkai. Dia juga sudah mati. Sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, sudah bercampur dengan tanah. Maka Allah pertama kali Allah kembalikan matanya supaya dia bisa melihat bagaimana tubuhnya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang dari Bani Israel yang dia takut karena banyak maksiat. Dalam riwayat disebutkan lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amal kebajikan sama sekali kecuali dia bertauhid, dia tidak syirik kepada Allah. Karena begitu banyak maksiat yang dia lakukan, sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Idza mittu faharriquni, tsumma thanuni." Kalau aku mati maka bakarlah aku. Kemudian setelah aku menjadi arang maka hancurkanlah arangku. "Tsumma dhruni fil yammi warrih." Setelah itu tebarkanlah debuku di angin dan di lautan. Kalau Allah mampu bangkitkan aku, Allah akan adab aku dengan adab yang pedih. Kemudian begitu dia meninggal dunia, anak-anaknya bakar dia, karena dia ketakutan. Kemudian dibakar, dihancurkan, jasadnya ditebarkan jadi debu. Ternyata Allah bangkitkan dia, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan seluruh bagian dia, hadirkan di hadapanku. Maka dia pun yang sudah hancur lebur kemudian kembali langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang buat engkau berwasiat demikian? Kata dia, "Khasyataka ya Rabb," karena aku takut kepada engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Aku ampuni dosa-dosamu." Maksud saya, untuk membangkitkan manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Bala qadirina ala an nusawwiya bananah." Kami mampu untuk mengembalikan tulang-tulang jari-jarinya. Ya, kalau tulang-tulang jari sudah kembali, berarti tulang-tulang yang lain juga kembali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ini ada beberapa tafsiran. Di antara tafsiran para ulama, bal yuridul insanu, Allah menjelaskan tentang sifat manusia. Sungguhnya manusia itu liyafjura amamah, ingin bermaksiat di hadapan dia. Di antara tafsiran, manusia berkata, saya akan maksiat, nanti saya tobat belakangan. Sehingga, tatkala dia sudah berniat untuk bertobat di kemudian hari, dia nekat bermaksiat sekarang. Kata dia, Allah Maha Pengampun, tenang saja. Kita maksiat sekarang. Ya. Seperti waktu saudara-saudara Yusuf alaihissalam ingin membunuh Nabi Yusuf atau melemparkannya dalam sumur, ya.
mereka berkata wa takunu min ba'dihi qauman salihin, ya. Setelah itu kalian menjadi orang-orang yang saleh. Bunuh dulu Yusuf atau lemparkan dia. Ya, setelah itu baru taubat, ya. Setelah itu baru taubat. Betapa banyak orang melakukan maksiat, di antara yang memotivasi dia untuk bermaksiat adalah bisikan setan, tenang, habis itu kau bertaubat. Ya, riba enggak apa-apa, makan riba, habis itu bertobat sebelum meninggal dunia, ya. Ternyata sebelum bertobat sudah tewas dulu, ya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Nantilah berzina enggak apa-apa. Nah, nanti sebentar lagi kan kau taubat, sebentar lagi haji, habis itu haji selesai, bersih dosa-dosa. Sebelum tiba waktu hajian dia sudah meninggal dunia, ya. Betapa banyak orang rencana untuk bertobat. Saya akan bertobat umur sekian. Saya akan bertobat nanti kalau sudah pensiun. Tiba-tiba besoknya dia meninggal dunia. Oleh karenanya Allah berfirman, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Dan sungguhnya manusia ingin berbuat maksiat di hadapannya dengan dalih dia akan bertobat setelah itu. Dia akan bertobat setelah itu. Di antara salah satu tafsiran para salaf. Di antara tafsiran yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya maksudnya liyafjura amamah ay yukadzibu bi yaumil qiyamah, yaitu dia mendustakan hari kiamat yang ada di hadapannya. Maka dia berbuat fajir, dia tidak peduli. Dia mau lakukan apa saja, kata dia tidak ada hari kiamat. Dia membunuh orang, dia mau berzina, dia mau main judi, dia zalimi orang, dia tidak peduli. Dia menyakiti hati si fulan, dia tidak peduli. Dia mengatakan apapun, dia menuduh apapun, dia tidak peduli. Kenapa? Dia tidak yakin adanya hari apa? Hari kiamat. Makanya benar bahwasanya perkara yang paling membuat seorang mudah untuk meninggalkan maksiat adalah keyakinan dia tentang akan adanya hari kiamat. Bahwasanya dia akan dihisab. Semua perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua penglihatannya, lirikan matanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang dia dengar akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua yang terbetik di hatinya, hasad, dengki, ikhlas, riya, ujub, tawadhu, sombong, semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak, ya. Maka kalau orang tahu akan hari kiamat, dia berhati-hati dalam berbicara. Dia berhati-hati dalam membuat statement. Dia berhati-hati dalam komentar. Dia berhati-hati dalam membuat status. Dia berhati-hati melepaskan umbaran pandangannya. Karena dia tahu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Akan tapi jika seorang kurang beriman dengan hari kiamat, meskipun KTP-nya Islam, rasa imannya kepada hari kiamat kurang, rasa imannya dengan hari pembalasan kurang, maka dia nekat berbuat maksiat. Tidaklah seorang nekat berbuat maksiat kecuali imannya kepada hari kiamat kurang. Itu sudah otomatis, ya. Lihat ini, bal yuridul insanu liyafjura amama. Dia ingin berbuat kefajiran di depan dia. Kenapa? Dia mendustakan hari kiamat. Dia tidak peduli. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia berkata, emang kapan hari kiamat? Ini orang musyrikin. Kata dia, kapan hari kiamat? Katanya, engkau bilang ada hari kiamat. Kapan hari kiamat wahai Muhammad tiba? Maka Allah menjelaskan hari tersebut akan tiba, kata Allah, fa idza bariqal basar. Tatkala mata terbelalak. Bariq secara bahasa Arab artinya putih, ya. Dan itu tidak terjadi kecuali tatkala Rasul sedang mau meninggal dunia, maka matanya melihat ke atas. Ini sebagian tafsiran bahwasanya fa idza bariqal basar, tatkala mata kelihatan putih, yaitu tatkala di sakratul maut. Atau tafsiran berikutnya itu tatkala di hari kiamat. Hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam kondisi mata terbelalak. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan zalimnya orang-orang zalim. Allah tidak lalai, Allah tahu. Tetapi Allah tunda penyiksaan terhadap mereka, Allah tunda siksaan hukuman kepada mereka liyaumin tashkhasu fihil absar, di hari nanti pada saat mata terbelalak. Kalau Allah balas di dunia, apa balasannya ringan. Tapi kalau Allah tunda, Allah balas di akhirat kelak dengan azab yang sangat pedih yang tidak ada bisa menyamai azab Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu adzabahu ahad.
Tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Maka Allah tunda mengadab orang ini kapan? Fi yaumin tashkhasu fihi al-absar, hari di mana mata terbelalak, tidak berkedip sama sekali. La yartaddu ilaihi tarfuhum, sama sekali tidak bisa berkedip saking ketakutan yang amat sangat pada hari tersebut. Maka Allah mengatakan hari kiamat akan terjadi kapan? Fa idza bariqal basar, tatkala mata-mata kalian terbelalak, wahai orang-orang kafir Quraisy. Wa khasafal qamar, tatkala bulan telah hilang cahayanya, benar-benar redup, hilang sama sekali, ya. Ada namanya kusuf, ada namanya khusuf. Kalau kusuf ini istilah dalam syariat, kusuf baik syams ataupun al-qamar, matahari atau rembulan, gerhana. Kusuf artinya gerhana separuh. Kalau khusuf itu gerhana total, full semua tertutup. Nah, pada hari kiamat kelak yang ada cuma khusuf. Fa idza khasafal qamar, tatkala rembulan tertutup. Kalau di dunia ada gerhana tertutup lama tapi akan menuju pada terbuka kembali. Tapi kalau sudah gerhana pada hari kiamat kelak, tidak akan pernah terbuka kembali. Maksudnya apa? Khasafal qamar, cahayanya dihilangkan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Di hari tersebut matahari akan digabungkan dengan rembulan. Ini juga ada beberapa pendapat ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan wa jumi'a syamsu wal qamar? Secara bahasa artinya digabungkan antara matahari dengan rembulan. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan benar-benar digabungkan. Setelah diredupkan matahari, setelah diredupkan rembulan, digabungkan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Seperti yang datang dalam hadis, ya, bahwasanya matahari dan rembulan diredupkan oleh Allah, kemudian digabungkan, dilemparkan dalam neraka jahanam. Sehingga orang-orang yang di dunia dahulu pernah menyembah matahari dan rembulan, mereka akan sangat bersedih. Ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini masuk juga dalam neraka bersama mereka. Allah membuat mereka semakin bersedih. Ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini dijadikan bahan bakar oleh Allah di dalam neraka jahanam untuk membakar mereka, para penyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Ini salah satu tafsiran wajumi asyamsu wal qamar. Ada yang mengatakan wajumi asyamsu wal qamar, yaitu panasnya matahari digabungkan dengan panasnya rembulan, ya, untuk diletakkan di padang mahsyar sehingga manusia akan kepanasan tatkala di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan demikian, ya. Ada yang mengatakan wajumi asyamsu wal qamar, maksudnya sama-sama diredupkan sehingga hilang cahaya matahari dan cahaya rembulan. Wallahu alam bisawab. Ini di antara fenomena yang terjadi pada hari kiamat kelak, ya. Oleh karenanya matahari yang kita lihat, mungkin kata para ahli fisika jaraknya antara bumi dengan matahari jutaan kilo, ya. Kata mereka, enggak tahu siapa yang pernah ngukur, ya. Kemudian besarnya luar biasa. Sudah entah berapa ribu tahun atau miliar tahun nyala enggak pernah berhenti. Luar biasa matahari, keajaiban Allah Subhanahu wa taala, keajaiban makhluk Allah. Matahari lihat besarnya kayak gitu, apinya enggak pernah padam, menyinari bumi dari jarak yang sangat jauh. Namun tidak selamanya dia akan begitu. Suatu saat dia akan redup. Suatu saat dia akan apa? Redup. Allah matikan apinya. Kapan? Hari kiamat, ya. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Jika tiba hari tersebut, kata Allah, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, maka manusia akan berkata, kemana kita akan kabur? Kemana hari tempat untuk kita lari? Kemana? Sebenarnya mengatakan setiap kata al-insan yang datang dalam Al-Quran, terutama surat-surat Makkiyah, maka maksudnya al-insan al-kafir, manusia yang kafir. Sebenarnya mengatakan tidak, al-insan di sini umum, mencakup seorang beriman, mencakup seorang kafir. Sehingga sebagian ulama membawakan ayat ini, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, maka manusia artinya si kafir akan berkata pada hari kiamat kelak, kemana kita akan kabur? Kemana kita mau berlari? Mana jalan selamat? Tidak ada. Dan tidak diucapkan oleh orang beriman. Orang beriman tetap tenang pada hari tersebut, meskipun kedahsyatan dia lihat, ya, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata ini. Ini kata-kata penyesalan, kata-kata putus asa. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, maka orang kafir berkata, kemana kita harus lari? Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk menghindar. Kata Allah, kalla la wazar. Sekali-sekali tidak ada tempat untuk berlindung. Wazar dalam bahasa Arab kadang diartikan dengan gunung.
Artinya tidak ada gunung tatkala itu untuk kalian berlindung, tidak ada lembah untuk kalian berlindung, tidak ada goa untuk kalian berlindung. Karena pada hari kiamat bumi didatarkan, dijadikan padang mahsyar, ya. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan, diratakan, ya. Gunung-gunung dicabut, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Gunung-gunung dicabut kemudian ditabrakkan, dihancurkan, ya, sehingga tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, semuanya datar. Ya, ala ardin bayda yusyarun nasu yaumal qiyamah, ala ardin bayda, ya, afra laisa fiha ma'lamun li ahad. Bumi di padang mahsyar tidak ada tanda sama sekali, tidak ada pelang, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lembah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada pun yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ainal mafar, di mana mau lari? Mau lari ke mana? Di padang mahsyar mau lari ke mana? Matahari jarak 1 mil. Kalla la wazar. Sekali-sekali tidak ada tempat untuk lari. La wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Maka kepada Tuhanmu lah sajalah pada hari itu tempat kembali. Semuanya diserahkan kepada Allah. Kalian akan menjalani aturan-aturan yang Allah jalankan pada hari tersebut. Semua akan terjebak untuk dihisab, tidak ada yang bisa lolos. Semua akan terjebak dalam mizan, tidak ada yang bisa lolos. Semua akan terjebak untuk menerima catatan dengan tangan kanan, tangan kiri, tidak ada yang bisa lolos. Semua akan disuruh lewat sirat, tidak ada yang bisa lolos. Kemudian jannah atau nar, neraka atau surga. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Semuanya kembali kepada aturan Allah. Tidak ada yang berani berbicara tatkala itu. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat Allah berkata, Anal Malik, Ana Dayyan, aku adalah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Yang tatkala mereka di dunia bikin aturan, merubah aturan, apa yang mereka lakukan, kehendaki mereka bikin aturan, di akhirat mereka tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang bisa lari. Semua ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Maka pada hari tersebut manusia akan dikabarkan tentang apa yang mereka depankan dan apa yang mereka akhirkan. Apa maksudnya? Qaddama wa akhar. Ini banyak tafsir di kalangan para tafsir, tapi maknanya semua benar. Ini dirajikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, karena sebagian ulama mengatakan maksudnya qaddama wa akhar, manusia akan dikabarkan tentang apa yang dia majukan, maksudnya ketaatan yang dia lakukan. Akhar yaitu maksiat yang dia lakukan, ya. Ada yang mengatakan qaddama wa akhar, maksudnya qaddam yaitu amal perbuatan dia selama dia masih hidup, adapun akhar yaitu amal jariah dia setelah dia meninggal dunia, apakah pahala jariah atau dosa jariah, ya. Semuanya akan dikabarkan kepada dia. Kita di dunia ini para hadirin, kita melakukan banyak kegiatan sampai kita meninggal dunia. Begitu kita meninggal dunia, dan sekarang kita banyak sudah kita lupakan. Banyak kebajikan yang kita lupakan, yang pernah kita lakukan. Lebih-lebih lagi maksiat yang kita lakukan lebih banyak yang kita lupakan. Saya sering sampaikan, kalau kita ditanya, siapa yang pernah orang yang kau gibahi, kita dah lupa, terlalu banyak orang kita gibahi. Ya, kita gibahi guru kita gibahi tetangga kita, istri kita gibahi, ustadz kita gibahi, semuanya kita gibahi. Kalau ditanya lagi, kau pernah gibah Ustadz Firanda enggak? Oh pernah. Apa gibahnya? Aduh banyak, saya lupa juga gibahnya apa aja. Jadi banyak. Kalau kita disuruh tanya apa yang pernah kita gibahi, kita lupa. Kebaikan mungkin kita ingat, kemaksiatan banyak sudah kita lupakan. Ada maksiat-maksiat besar yang selalu kita ingat. Tapi banyak maksiat-maksiat yang sebenarnya besar di sisi Allah kita anggap sepele sehingga kita lupakan. Kenapa kita lupakan? Karena ketidakpedulian kita. Kebajikan juga demikian. Ada kebajikan yang kita ingat, ada kebajikan yang kita lupa. Ada orang mungkin datang kepada kita, "Wahai fulan, saya dulu kau pernah traktir saya lupa." "Kapan traktir engkau?" "Kau pernah nemani saya." "Aduh, saya lupa." Ya, ada kebaikan yang kita lupa. Nah, pada hari kiamat kelak, tatkala kita dibangkitkan, ya, maka kita akan diingatkan, yauma idzin yatadzakkarul insan. Maka pada hari tersebut manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Yunabba'ul insan, dia akan dikabarkan, diingatkan. Ternyata dia diingatkan bukan cuma yang selama dia kerjakan dalam kehidupan dunia ini, bahkan setelah dia meninggal dunia.
Apa dampak amal dia setelah dia meninggal dunia? Karena ada orang meninggal dunia dampaknya baik. Contoh, seorang yang meninggalkan ilmu bermanfaat. Seperti misalnya dai yang saleh, dai yang ikhlas. Dia waktu masih hidup dia berdakwah sana sini, dia berdakwah, kemudian tulis buku, dia punya ceramah-ceramah, kemudian dia meninggal dunia. Itu yang dia ingat. Ternyata setelah dia meninggal ada orang dapat hidayah gara-gara ceramahnya. Ya. Seperti Ustaz siapa namanya? Armen ya rahimahullahu taala. Betapa banyak orang dapat hidayah setelah dia meninggal dunia. Betapa banyak orang yang ingin ketemu dia padahal orang yang sudah meninggal dunia. Dia tidak tahu tapi nanti akan Allah kabarkan. Wa akhar, apa dampak dari perbuatanmu setelah kau meninggal dunia Allah akan kabarkan. Ya. Jadi amal jariah, kalau kita punya amal jariah kita sudah meninggal dunia, misalnya kita bangun masjid kita sudah meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia Allah akan kabarkan setelah kau meninggal ternyata masih ada 200 tahun masjid masih dipakai. Orang sholat sekian Allah akan kabarkan. Demikian juga dosa jariah. Kalau seorang semasa hidup mengajari perbuatan-perbuatan buruk, mengajarkan ya ibadah-ibadah yang mungkar, pemikiran-pemikiran sesat, mudah mengkafirkan orang, dia tanamkan kepada murid-muridnya, kemudian dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia ternyata murid-muridnya ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, dia tidak tahu. Hari kiamat kelak dia akan dikasih tahu, ini ajaranmu, akibatnya begini. Ini syirik yang kau ajarkan, ini kekufuran yang kau ajarkan, ini maksiat yang kau ajarkan. Dulu kau ngajarin orang-orang ini jago main gitar, jago main band, sekarang jadi ya pemain musik terkenal, dia sudah meninggal dunia. Ternyata musik murid-muridnya tersebar, yang dengar, yang joget-joget banyak, yang disko-disko banyak ya. Akhirnya disko-disko minum khamar, berpacaran, berzina, diiringi dengan musik yang diajarkan oleh dia kepada murid-muridnya. Dia tidak tahu sekarang. Nanti hari kiamat Allah akan kabarkan itu semua. Tidak ada yang dizalimi. Semuanya akan dikabarkan. Makanya Allah berfirman, "Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar." Maka manusia pada hari tersebut akan dikabarkan bukan cuma tentang apa yang dia lakukan tetapi dampak dari perbuatannya juga wa akhar akan Allah kabarkan yang dia tidak tahu. Kemudian kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Akan tapi manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Basirah di sini harusnya secara bahasa dikatakan balil insani ala nafsihi basir karena insan mudzakkar. Ini bahasa Arab juga ya, antum enggak paham juga ya. Balil insan bahkan sungguhnya manusia ala nafsihi basir harusnya demikian. Tapi Allah bertambah dengan ta marbutah basirah. Basirah itu untuk muannas. Udah antum dengar aja, nanti saat-saat antum paham kalau sudah belajar bahasa Arab ya. Saya pokoknya ngomong aja antum dengar ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ada dua tafsiran atau dua taujih pengarahan kenapa ada ta marbutah di situ. Ada yang mengatakan bahwasanya balil insanu ala nafsihi basirah karena situ ta untuk menunjukkan mubalaghah. Seperti orang berkata alim disebut dengan allamah. Misalnya dahi disebut dengan dahiyah. Hada dahiyatul Arab. Intinya untuk menekankan penekanan. Ya. Kalau disebut allamah berarti orang yang benar-benar alim. Ada tambah ta marbutah terakhir. Ya artinya apa? Balil insanu ala nafsi basirah. Kata Allah justru manusia basirah. Dia tahu persis tentang dirinya. Dia akan menjadi saksi atas dirinya. Dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail. Taujih yang kedua, balil insanu ala nafsi basirah. Kenapa ada ta marbutah? Alil insan maksudnya bal jawarihuhu, akan tetapi anggota tubuhnya akan menjadi saksi atas dirinya pada hari kiamat kelak. Dan ini yang terjadi pada hari kiamat kelak. Kata Allah, walau alqa ma'adzirah, meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, "Kenapa kau begini?" "Ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini." Dia ngomong menyampaikan hujah-hujah dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal ternyata tangannya, kakinya membantah dia. Tangannya, kakinya menjadi saksi sementara lisannya berjidal untuk membela dia. Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Makanya kata Allah, balil insanu ala nafsihi basira ay syahidah. Pada hari tersebut anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya walau alqa ma'adzirah, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia, dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, "Ma ja'ana min basyir wala nadhir." Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Kulitnya akan berkata bohong. Kakinya akan berkata bohong. Ya.
Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjil, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah enggak jadi ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah. Semua argumentasi yang dia ungkapkan, bahkan mereka berkata, ya, Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarakt. Ya Allah, mereka sudah habis hujah, ya Allah, kembalikan kami lagi ke dunia, kami ingin beramal soleh. Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut tidak ada nilainya. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kami tutup mulut-mulut mereka, sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Ya. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjulum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka, bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka, semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Kita di dunia, kalau kita dipanggil oleh hakim, kita punya salah, kita bisa beruzur. Kita bisa menyampaikan dalil, apalagi kita bawa pengacara, pengacara akan sampaikan berhujjah di hadapan hakim, akhirnya tadinya kita salah jadi benar. Akhirnya lawan kita yang dipenjara, bukan kita. Itu di dunia. Nanti di akhirat enggak bisa demikian. Enggak bisa demikian. Karena yang jadi saksi, ya, jadi saksi menuntut kita banyak, tangan kita, kaki kita, ya, bahkan bumi menjadi saksi. Mau kemana? Ya, hakimnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pengacara buat ente, enggak ada. Enggak ada teman membela ente, enggak ada. Ya. Ya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu Allah berfirman, paragraf baru. Jadi ikhwan, kalau kita belajar buku tafsir, kita harus tahu surat ini terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf apa ide pokoknya, sedang bahas apa. Itu lebih indah kalau kita belajar tafsir. Makanya para ulama menganjurkan demikian. Nah, sekarang Allah masuk dalam paragraf yang baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Karena terkadang satu surat itu tidak turun sekaligus dari awal sampai akhir. Terkadang satu paragraf turun. Nanti paragraf berikutnya turun dalam kesempatan yang lain, bisa jadi berbeda bertahun-tahun. Karena Quran itu bukan kitab sejarah, bukan berarti sejarah Nabi sesuai dengan surat Al-Baqarah terus berjalan, enggak. Jadi bisa jadi satu paragraf turun, nanti turun paragraf yang lain di kesempatan yang lain, turun ayat yang lain pelengkap di kesempatan yang lain, baru kemudian setelah itu dibaca oleh Nabi sesuai dengan aturan urutan yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk dalam paragraf berikutnya, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Allah, janganlah engkau gerakkan lisanmu, lidahmu, karena kau hendak cepat-cepat bersegera. Ini ayat ini turun waktu malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi. Jadi kan Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Waktu turun surat Al-Alaq, kata malaikat Jibril, "Iqra", bacalah. Kata Nabi SAW, "Ma ana biqari", aku tidak bisa baca. Karena tidak bisa baca, maka ditalkin. Semua Al-Quran yang turun kepada Nabi, semua talkinannya siapa? Malaikat Jibril. Maka kemudian Malaikat Jibril yang mentalkin, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", baru Nabi ikut. "Khalaqal insana min 'alaq", Nabi ikut. Kemudian suatu saat Malaikat Jibril nurunkan ayat kepada Nabi, nah Malaikat Jibril mentalkin. Belum selesai Malaikat Jibril mentalkin, Nabi ikut. "Iqra bismi". Jadi ayat turun, Nabi ikut. Belum selesai Nabi gerakkan lisannya. Kenapa Nabi menggerakkan lisannya? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Yang pertama, Nabi kenapa belum selesai malaikat Jibril sudah talqin, didiktekan, Nabi ikut membaca. Nabi takut lupa.
Nabi takut lupa. Seperti kita, karena mungkin selesai sekali terus malaikat Jibril pergi. Baru nanti kalau lupa gimana? Maka Nabi apa? Ngikutin supaya enggak lupa. Ini pendapat pertama. Maka Allah tegur, jangan gerakan lisan wahai Muhammad. Tenang aja, dengerin aja. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami akan buat engkau bisa menghafal itu Al-Qur'an. Enggak usah diikuti. Kita kan kalau anak kita mau suruh kita hafal, kita ulang-ulang. Nah, malaikat Jibril mungkin cuma baca sekali. Ya, Nabi takut lupa, maka Nabi waktu malaikat Jibril mentalkin lagi mendikte, dia ikutin supaya enggak lupa. Allah tegur. Kata Allah, enggak usah. Inna alaina jam'ahu. Kami akan buat engkau akan menghafal Al-Qur'an di dadamu. Wa Qur'ana, dan kami akan buat engkau pandai untuk membacanya. Tenang saja Muhammad, enggak usah kau ikuti bacaan diktean malaikat Jibril. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi SAW bukan takut lupa, tetapi Nabi begitu cinta kepada Al-Quran, dia ingin segera bertilawah dengan ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena dia cinta dengan setiap ayat yang turun menambah iman Nabi. Semakin dekatnya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebelum selesai Nabi ingin segera baca. Maka Allah tegur, jangan begitu. Tunggu selesai dulu baru kau baca, karena Al-Quran belum turun, paragrafnya belum sempurna. Tunggu dulu sampai sempurna baru kau baca wahai Muhammad. Ini tafsiran dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala waktu menyampaikan ayat ini, beliau mengatakan di antara faedah dari ayat ini, kalau seorang murid mendengar pengajian dari gurunya, jangan langsung potong di tengah jalan. Karena bisa jadi pelajaran di awal berkaitan dengan pelajaran di akhir. Tunggu sampai gurunya selesai baru dia kasih pertanyaan. Karena sebagian murid-murid kita lagi ceramah, Ustaz, tunggu dulu Ustaz, apa? Tunggu, masih belum, saya belum selesai. Jawaban kamu berada di penghujung pengajian, kamu tunggu dulu ya. Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz? Kadang-kadang ada yang seperti badui seperti itu ya. Ya dia cuek aja, ustaznya lagi ceramah serius. Ustaz, subhanallah. Badui banget ente. Tunggu dulu sampai selesai. Kalau ustaznya persilakan baru bertanya. Betapa banyak kita ingin tanya, jawabannya berada di tengah pengajian atau di akhir pengajian. Ini faedah diberikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Jadi dua tafsiran. Intinya Nabi SAW, tafsiran pertama, engkau enggak usah khawatir wahai Muhammad. Yang buat kau hafal adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua, jangan karena kau terlalu cinta kepada Al-Quran, kau ingin baca tergesa-gesa. Tunggu dulu sampai paragrafnya selesai, baru kau baca setelah itu. Ya. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Perhatikan sini. Kalau kami sudah baca, ikutilah bacaannya. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, fa idza qara'nahu. Kalau kami sudah baca, ikutilah bacaannya. Kalau kami sudah talqin, kalau kami sudah diktekan, maka ikutilah bacaannya. Kami di sini yang baca, Allah langsung atau malaikat Jibril? Allah langsung bacakan kepada Nabi atau malaikat Jibril yang bacakan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Seperti dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah menggunakan kata kami, maksudnya adalah malaikat. Ini datang dalam beberapa ayat. Allah menggunakan kata kami, maksudnya apa? Malaikat. Oleh karenanya penggunaan kata kami dalam Al-Quran bisa bermakna dua. Bisa bermakna Allah langsung, tetapi maksudnya untuk ta'zim, pengagungan. Dalam bahasa Arab biasa kalimat tunggal diungkapkan dengan jamak. Dan kita dalam bahasa juga demikian. Terkadang kita bilang kami padahal saya sendiri. Bahasa Indonesia juga ada. Kami, maksudnya saya sendiri. Untuk apa? Pengagungan. Kami, saya tidak bilang saya, tapi kami telah melakukan demikian. Padahal saya cuma sendiri. Dan itu juga dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab juga ada demikian. Contoh dalam bahasa Arab saya bilang sama satu orang, saya bilang antum, padahal antum cuma sendiri. Antum gimana kabarnya? Padahal cuma satu orang. Dan itu dalam penggunaan bahasa Arab ada. Saya mengungkapkan antum yang tunggal dengan jamak untuk pengagungan. Paham? Bukan berarti antum banyak, tapi untuk pengagungan saya bilang antum. Padahal harusnya anta. Anta itu satu, antum itu kalian. Ya. Saya pun demikian, bisa jadi ana, bisa jadi nahnu. Saya terkadang saya ungkapkan dengan kami, dalam bahasa Arab ada. Ini kemungkinan pertama dalam Al-Quran kenapa datang kata kami. Kemungkinan kedua, kami maksudnya malaikat. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena malaikat adalah anak buah Allah. Junudullah, pasukan-pasukan Allah. Mereka berjalan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seorang bupati ditanya, siapa yang bangun masjid itu? Kata bupati, kami yang bangun. Padahal bukan dia. Dia cuma perintah, yang bangun tukang batu yang bangun. Tapi dia mengatakan kami karena tukang batu tersebut kerja atas perintah dia. Ya.
Di sini Allah mengatakan fa idza qara'nahu, kalau kami baca maka ikutilah. Maksudnya kami di sini siapa? Malaikat. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jika seorang dalam kondisi sakaratul maut mau meninggal dunia, kalian datang menyenguk dia. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia daripada kalian yang menyenguk. Kami di sini maksudnya malaikat. Malaikat yang akan mencabut nyawanya. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat kami karena malaikat tidak terlihat. Allah menggunakan kata kami maksudnya apa? Malaikat. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, maksudnya malaikat. Paham? Contohnya ayat ini, fa idza qara'nahu, kalau kami baca, maksudnya malaikat Jibril baca. Maka ikutilah bacaannya. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk membantah pernyataan sebagian orang-orang kafir yang tidak mengerti bahasa Arab. Kata mereka, orang Islam katanya Tuhannya Maha Esa. Ternyata dalam Al-Quran dibilang kami-kami. Apa bedanya dengan kami? Kami juga Tuhan tiga. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan apa? Tiga. Kalau gitu sama dong. Sama apanya? Sama-sama syiriknya maksudnya? Enggak. Kita tiga, kami bukan berarti itu banyak. Kami berarti tetap satu. Bukankah Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Dan kata kami tidak pernah dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kami itu pasti maknanya jamak. Itu tidak pernah dipahami oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau seandainya kata kami itu maknanya pasti berbilang, pasti sudah dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk mencela Al-Quran. Hei Muhammad, mungkin Abu Jahal akan datang, hei Mat sini kamu. Kamu bilang katanya Tuhanmu satu. Ini kami dalam Al-Quran banyak. Ente bohong. Abu Jahal enggak pernah ngomong gitu. Abu Lahab enggak pernah ngomong gitu. Mereka pakar bahasa Arab. Al-Walid bin Mughirah tidak pernah ngomong begitu. Mereka pakar bahasa Arab. Karena mereka tahu perkataan kami tidak melazimkan harus berbilang. Paham? Datang orang-orang bahlul tidak tahu bahasa Arab kemudian mencela Al-Quran. Mereka enggak ngerti bahasa Arab. Kemudian bilang tuh, katanya orang Islam juga kami berarti berbilang. Berarti syirik. Enggak benar. Itu karena ente tidak tahu bahasa Arab. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna alaina bayanah." Dan kami akan menjelaskan tentang isi kandungan Al-Qur'an. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya kita tidak bisa paham Al-Qur'an kecuali dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa? Karena Allah yang akan menjelaskan isi Al-Qur'an kepada Nabi dan Nabi yang menjelaskan penjelasan Allah. Hadis-hadis adalah penafsir bagi Al-Qur'an. Tidak mungkin orang beriman kepada Islam hanya Al-Quran doang tanpa ada hadis. Ada golongan namanya Al-Quraniyun yang hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dia tidak mau. Ini adalah golongan yang sesat. Ya, tidak mungkin kita bisa paham Islam tanpa hadis. Sederhananya Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Coba disebutkan mana dalam Al-Quran kapan waktu azan, bagaimana azannya, salat berapa rakaat, enggak dalam Al-Quran, enggak ada. Bagaimana aturannya, apa yang dibaca tatkala ruku, apa yang dibaca tatkala sujud, apa yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud, bagaimana kalau lupa lagi salat, semua di mana coba? Coba kalian pakai Al-Qur'an gimana cara salat? Enggak bisa salat. Perinciannya hanya terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah berkata, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Kata Allah, sekali-sekali tidak benar. Bal tuhibbunal ajilah, akan tapi kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, tuhibbunal ajilah, kalian mencintai yang segera yaitu dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Inilah sebab kenapa kalian syirik, inilah sebab kenapa kalian bermaksiat. Ini masih kelanjutan dengan paragraf sebelumnya. Tadi kan kita bahas sebelumnya, kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sungguhnya manusia itu tahu betul tentang dirinya meskipun dia menyampaikan alibi-alibinya pada hari kiamat kelak. Maka Allah jelaskan, antum semua itu kalian masuk neraka. Kalian kenapa berbuat syirik? Kenapa kalian maksiat? Hujah-hujah kalian tidak bermanfaat. Sesungguhnya kalian itu bermaksiat, kufur kepada Allah karena ini. Bal tuhibbunal ajilah, karena kalian cinta dengan dunia. Itu sebabnya. Itu sebabnya kalian syirik. Itu sebabnya kalian bermaksiat. Itu sebabnya kalian durhaka. Bal tuhibbunal ajilah, karena kalian mengutamakan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian melempar akhirat, kalian tidak pedulikan dengan akhirat. Itulah sebab utama kenapa kalian syirik kepada Allah, bukan alibi-alibi yang kalian sampaikan, bukan. Jadi Allah bantah mereka. Allah bantah mereka pada hari kiamat kelak. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang sebagian nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nadhirah. Itu berseri-seri wajahnya, bercahaya saking gembiranya. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri? Kata Allah, ila rabbiha nadhirah, karena mereka sedang melihat kepada Rabb mereka. Mereka sedang melihat kepada Rabb mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kaum beriman pada hari kiamat kelak akan bisa melihat Rabb mereka. Makanya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah, ada wajah-wajah yang ceria, yaitu wajah-wajah orang beriman. Kenapa mereka ceria? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Bahkan disebutkan puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesepakatan ulama Ahlus Sunnah. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahan. Apa itu tambahan? Kenikmatan tambahan di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pada hari kiamat kelak, ya, Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman, ya, tentang kenikmatan yang mereka rasakan, maka mereka berkata, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah menceriakan wajah-wajah kami ya Allah? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Mau tambahan apa lagi? Nikmat sudah full, tidak ada kurangnya sama sekali. Apalagi kekurangan nikmat? Maka Allah Subhanahu wa taala membuka sitarnya, maka mereka pun melihat wajah Allah, maka itu puncak kelezatan pada di surga kelak. Itulah tambahan kenikmatan. Jika para kaum mukminin sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melupakan nikmat-nikmat surga yang ada, karena itulah puncak kelezatan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Dan ini sepakatan Ahlus Sunnah tentang sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya, meskipun namanya sama-sama wajah, tentu sangat berbeda. Wajah Allah kalau dilihat maka akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada. Adapun wajah manusia tentu bermacam-macam. Ada yang dilihat menyenangkan, ada yang dilihat mau muntah kalau kita lihat, menjengkelkan. Jadi inilah puncak kenikmatan. Oleh karenanya para sahabat yang meriwayatkan tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat sekitar 26 sahabat. Hadis-hadisnya mutawatir. Tidak diragukan bahwasanya kaum beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum a'yanan yaumal qiyamah." A'yanan yaumal qiyamah. Kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Wahai para sahabatku, sungguh pada hari kiamat kelak kalian akan melihat Rabb kalian. Dengan mata kalian akan melihat. Sebagaimana kalian melihat rembulan, tidak perlu desak-desakan, tinggal lihat ke atas, kalian sudah lihat. Kalau lihat rembulan apa perlu desak-desakan? Tidak perlu, kecuali yang kalau objeknya di depan kita perlu manjat-manjat untuk melihat. Tapi kalau semua lihat ke atas, tidak perlu desak-desakan. Di sini yang Allah samakan bukan rembulan dengan wajah Allah, tetapi cara melihat. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Bukan Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, tapi cara melihatnya, lihat ke atas sehingga tidak perlu berdesak-desakan pada hari kiamat kelak di surga. Semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncak kenikmatan pada di surga kelak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhun, wajah-wajah berseri-seri. Wajah-wajah yang melihat, berarti melihat dengan mata. Melihat dengan mata, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mentakwil ayat ini. Kata mereka, ila rabbiha nadhirah. Kata mereka maksudnya nadhirah di sini artinya menunggu. Sungguhnya wajah-wajah sedang ceria menanti balasan dari Tuhan mereka. Bukan melihat Tuhan mereka, tapi apa? Menanti ganjaran dari Tuhan mereka. Dan ini dibantah oleh para ulama, di antaranya dibantah oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Karena kalau orang sudah masuk surga, tidak ada tunggu-tunggu lagi, paham? Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penghuni surga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsi, dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir.
Kata Allah, mereka ini masuk surga. Begitu mereka masuk surga, langsung mereka dapat kenikmatan. Kata Allah, yuhallawna fiha. Yuhallawna fiha di sini kalau i'rab dalam bahasa Arab adalah hal. Sekali lagi antum tidak ngerti bahasa Arab, untuk dengar aja pokoknya. Jadi begitu mereka masuk surga, kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Apa i'rab dari yuhallawna? I'rabnya adalah hal. Artinya begitu mereka masuk surga, langsung terkondisikan, mereka langsung dapat kenikmatan. Langsung dihiasi dengan pakaian yang indah. Tidak masuk surga pelongak-pelongok lihat dulu, bidadari. Enggak, kelamaan. Begitu masuk surga langsung dapat nikmat. Paham? Itulah di surga seperti itu. Bukan cari-cari bidadari ku mana, bidadari ku mana. Ini ibu, bukan, masih maju lagi. Cari lagi mana bidadari? Ini saya bukan, masih lagi bukan. Depan sana bidadari buka. Loh, kok istriku lagi? Itulah bidadarimu. Sudah cantik jelita. Enggak ada begitu di akhirat. Begitu datang langsung dapat apa? Kenikmatan. Enggak nunggu-nunggu. Makanya mentakwil menunggu balasan pahala dari Allah tidak tepat. Karena orang menunggu itu gelisah, justru gelisah. Ente tahu misalnya makan restoran enak, ente tahu enak, tapi ente kan nunggu jadi enggak enak. Lihat saja enggak bisa nyentuh enggak enak, apalagi nunggu enggak kelihatan, lebih enggak enak. Jadi yang benar bahwasanya ayat sini adalah dalil yang tegas dan dikatakan Imam Syafi'i dan para ulama seluruhnya Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya pada hari kiamat kelak Anda akan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu puncak kenikmatan. Dan ini akidah diselisih oleh Mu'tazilah. Mereka meyakini Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ya, ada sebagian orang berpemahaman seperti demikian ya. Saya masih ingat waktu di hajian ada seorang ulama, dia masuk di kemah yang situ Mu'tazilah. Ya, tatkala tahu itu Mu'tazilah punya pemahaman seperti itu, dia sengaja bahas tentang ayat ini. Di antara kenikmatan surga melihat wajah Allah, mereka semua buyar langsung tinggalkan kemah, enggak mau dengar, mereka pergi. Jadi kita Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah meyakini di antara puncak kenikmatan adalah melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wujuhu yauma idzin basirah. Ada wajah-wajah yang ceria, ada wajah-wajah yang celaka. Yang mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadhunnu ayyuf'ala biha faqir, dalam kondisi ketakutan, dia yakin dia akan diberi perkara yang dahsyat. Faqir itu perkara yang dahsyat. Itu akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Dia sudah ketakutan, mengerikan. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka jahanam dihadirkan di depan dia. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira. Begitu dilihat dari jauh, neraka jahanam sudah kedengaran suara neraka yang mengerikan, yang siap melahap mereka, ketakutan. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah, dia tahu dia akan binasa pada hari tersebut. Ini orang yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi." Kalla itu bisa artinya haqqan, bisa artinya sekali-sekali tidak, tergantung konteks sebelumnya. Ya, bisa jadi artinya sini haqqan, sungguh benar, dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Idza balagatit taraqi, tatkala ruh sudah sampai di kerongkongan. Allah berbicara tentang orang yang sakaratul maut, mau mati. Orang kafir. Ini kata para ulama turun kepada Abu Jahal dan teman-temannya yang sombong dan angkuh. Nanti suatu saat kau akan sampai pada kondisi seperti ini. Tatkala nyawamu sudah sampai ke kerongkongan, wahai Abu Jahal. Kalla idza balagatit taraqi. Tatkala ruh sudah sampai kepada kerongkongan, sudah mau keluar. Wa qila man raq, maka ditanyakan siapa yang akan menyembuhkan orang ini. Sudah enggak ada lagi tabib. Raqin di sini ada dua makna. Ada yang artinya raqin, artinya tabib yang meruqyah. Ini tafsiran pertama. Wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan orang ini? Siapa yang ahli ruqyah, tabib yang bisa menyembuhkan orang ini? Kalau Allah sudah mencabut nyawanya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apakah dia raja, apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia pejabat, apakah dia jenderal? Tidak bisa. Kalau sudah tiba saatnya nyawanya dicabut, wa qila man raq, siapa lagi yang bisa menyembuhkannya? Enggak ada. Apakah jabatanmu bisa menunda umurmu sedikit pun tidak? Apakah hartamu bisa menunda umurmu meskipun sedetik? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Kalla, sekali-sekali tidak.
Dia punya mobil sekian ratus, sekian ribu, punya tanah sekian ribu hektar, punya rumah berapa banyak pun tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik. Wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkannya? Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa qila man raq, ini perkataan para malaikat. Waktu orang kafir ini akan meninggal dunia, nyawanya dicabut, nyawanya busuk, bau, menjijikkan. Malaikat tidak mau mengangkat mayat ini. Siapa? Ente saja. Sebenarnya mengatakan demikian. Malaikat diskusi. Ente aja yang bawa ke atas. Ini bau intinya. Wa qila man raq, siapa yang mau angkat ini ke atas sana? Malaikat tolak-tolakan. Karena saking busuknya ini ruh. Mungkin kita lihat dia dalam kondisi rapi, dipeti, kemudian dikasih parfum, tapi ruhnya busuk luar biasa. Ini perkara gaib, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu. Wa qila man raq. Kata Allah, wa dhanna annahu al-firaq, sementara dia yakin dia akan meninggalkan dunia ini. Al-firaq artinya dia akan meninggalkan dunia. Sudah, ini kondisi di sakaratul maut. Wa dhanna annahu al-firaq, maka tatkala dia akan meninggal dunia, terbuka pandangannya melihat macam-macam. Dia akan melihat malaikat, dia akan melihat ini, melihat anu. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin dia akan meninggalkan dunia ini. Waltafatis saqu bis-saq, maka bergabunglah betis dengan betis. Betis dalam bahasa Arab bisa artinya betis asli, bisa artinya sak, itu adalah ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan kedahsyatan kesulitan. Sehingga para ulama menafsirkan ayat ini juga beberapa pendapat. Tadi mengatakan wal tafatis saqu bisak, tatkala kakinya sudah ditempetkan kanan dan kiri, sudah kering, ditempetkan, diikat dengan kain kafan. Wal tafatis saqu bisak. Kita semua akan demikian. Tidak bisa lagi kita majukan, mundurkan, tidak, digabungkan, diikat dengan kain kafan. Ini pendapat. Ada yang mengatakan wal tafatis saqu bisak, artinya kesulitan bercampur dengan kesulitan. Kesulitan sakaratul maut bercampur dengan kesulitan dari alam barzakh. Sebentar lagi akan dihantam oleh malaikat. Sebentar lagi akan dipukul oleh malaikat sehingga bertumpuk-tumpuk kesulitan tatkala itu. Wal tafatis saqu bisak. Itu hari yang sangat dahsyat. Orang yang akan meninggal dunia sementara dia dalam kondisi kafir, dia akan merasakan kesulitan yang amat sangat. Kata Allah, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka kepada Rabbmu lah pada hari tersebut engkau akan dibawa. Sudah selesai. Sebenarnya Allah mengatakan, ayat ini menunjukkan orang tatkala akan meninggal dunia akan melihat apa yang terjadi padanya. Dia lihat malaikat datang, malaikat maut yang mengerikan, kemudian dilihat neraka di hadapannya. Ya, makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabballaha liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Kata Nabi kepada Aisyah, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana? Kulluna nakrahul maut, kita semua tidak suka mati. Kata Rasulullah, bukan begitu wahai Aisyah. Maksudnya seorang akan meninggal dunia, kalau seorang mukmin akan meninggal dunia, busyira, maka diberi kabar gembira tentang kebahagiaannya, tentang surganya, maka dia ingin segera meninggal dunia supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, pelaku maksiat, maka tatkala akan meninggal dunia akan dilihatkan bagaimana azab yang akan dia rasakan, hukuman yang akan dia rasakan, maka dia benci untuk mati, semakin tersiksa. Itulah maksud dari hadis ini. Sehingga dijadikan oleh para ulama firman Allah, ila rabbika yauma idzinil masaq, maka pada hari tersebut dia akan dibawa sesuai dengan aturan Allah. Sebelum dia meninggal dia sudah melihat berbagai macam kondisi yang buat dia ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala saddaqa wala shalla. Dia waktu di dunia tidak pernah bersedekah atau tidak pernah membenarkan Allah dan Rasulnya, wala shalla, dan dia tidak pernah salat. Abu Jahal dan teman-temannya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tapi dia mendustakan dan berpaling. Tsumma dzahaba ila ahli yatamatta, ini sikap dia di dunia. Inilah kalau dia meninggal begini, di dunia kayak apa dulu? Dunia dulu tidak pernah membenarkan. Selalu mendustakan, berpaling, dibacakan ayat Allah berpaling, tidak pernah mau salat, tidak pernah mau sujud, sombong angkuh. Tsumma dzahaba ila ahli yatamatta, kemudian dia berjalan menuju keluarganya dalam kondisi yatamatta, sombong dan angkuh, sudah tidak salat, tidak beriman, mendustakan agama, berpaling, sombong lagi. Aula laka fa aula, celakalah bagimu. Ini ungkapan aula artinya celaka. Celaka kepada engkau. Summa aula laka fa aula, celaka bagi engkau, celaka bagi engkau. Allah ulangi aula 4 kali. Celaka, 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 celaka.
Karena disebutkan sebelumnya juga 4 kesalahannya, yaitu fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. 4 perkara. Maka Allah mengatakan celaka, 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 celaka. Dan Allah kalau sudah menghukum, menyiksa detail, setiap dosa ada hukumannya. Detail, tidak ada yang tidak detail. Di akhirat semuanya apa? Detail. Ente melakukan kebajikan, detail juga Allah akan balas. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan kau remehkan kebajikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum waktu bertemu dengan teman. Itu senyum itu akan ada balasannya. Demikian juga maksiat, detail Allah balas. Makanya kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sebesar darah pun dia akan lihat hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Tatkala Abu Jahal fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. 4 perkara dilakukan. Dia tidak membenarkan, dia tidak salat, dia mendustakan, dia berpaling. Kata Allah, "Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula." Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Kemudian di akhir surat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia menyangka dia akan diciptakan dan biarkan begitu saja? Ya, ini persangkaan yang tidak benar. Apakah Tuhan menciptakan kita kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban? Yang zalim membunuh yang lemah, yang zalim menzalimi yang lemah, yang satu menipu yang lainnya, yang satu dibunuh, yang satu dirampas hartanya, kemudian Allah biarkan begitu saja. Yang satu salat, satu enggak salat, satu setia kepada istrinya, satu berzina. Apakah semua dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Ini tidak benar. Kalau ada seorang kepala perusahaan membiarkan pegawainya begitu hancur kacau balau, tidak ada pertanggungjawaban, ini pemilik perusahaan bahlul, paham? Bagaimana Allah Maha Pencipta kemudian membiarkan menciptakan kita terus dibiarkan begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban? Apa kalian menyangka kalau kalian mati dimasukkan dalam kubur selesai urusan? Bukan, itu awal permasalahan. Itu awal pertanggungjawaban. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diberi hukuman, tanpa diberi ganjaran? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna? Bukankah dia dahulu adalah dari air mani yang terpancarkan? Ini air mani terpancarkan. Beda dengan air madi, beda dengan air wadi. Air mani keluar dengan terpancarkan disertai dengan ejakulasi. Itu air mani. Makanya Allah mengatakan min maniyyin yumna, air yang terpancarkan. Dari air yang hina, mimma imahin, air yang hina. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian menjadi segumpal darah, lalu kami sempurnakan ciptaannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah jadikan dia berpasang-pasangan lelaki dan wanita. Itu semua Allah bikin, tidak ada pertanggungjawaban. Cuma main-main saja bikin begitu. Air mani jadi manusia, kemudian dikasih nikah, punya anak, kemudian dikasih harta, kemudian selesai. Ini Tuhan kayak apa seperti ini? Allah bilang, apakah seperti itu Tuhan? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta? Bukankah yang menciptakan kalian dari awal sampai akhir mampu untuk membangkitkan kalian begitu sangat mudah? Selesailah surat Al-Qiyamah. Demikian saja para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah celaan yang diberikan untuk orang kafir yang terdapat pada Al-Quran juga berlaku untuk orang Islam? Jawabannya sesuai dengan kadar yang diikuti oleh orang Islam tersebut. Sejauh mana orang Islam tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh orang kafir, sejauh itulah kadar celaannya. Sesuai itu kadar celaan. Contohnya ada orang kafir tidak, ada orang Islam tidak salat, jadi tercela juga. Tentu kualitasnya berbeda, kualitas siksaannya berbeda. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyamakan adab satu dengan yang lainnya. Tetapi celaan tersebut mencakup orang Islam jika mereka sejauh mana mengikuti orang kafir tersebut. Penjelasan dalam melihat Allah di surga, apakah kita melihat seluruhnya? Karena kita adalah makhluk yang kecil sedangkan Allah Maha besar. Tentu tidak bisa kita lihat Allah seluruhnya. Allah Maha besar, kita hanya bisa melihat ya
Sebagian, tidak bisa kita melihat seluruhnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah meliputi seluruh pandangan sementara pandangan manusia tidak bisa melihat Allah. Tidak mampu, kita sangat tidak bisa melihat Allah seluruhnya, ya. Karena Allah Maha besar, tapi kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia kita enggak bisa lihat Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak mampu. Makanya dalam hadis sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian di dunia tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Sekarang dunia kita banyak enggak bisa lihat. Iblis kita bisa lihat enggak? Enggak bisa. Matahari kita enggak bisa lihat. Matahari kita enggak kuat. Mata kita enggak kuat. Padahal cahayanya cuma seberapa sih? Kita enggak mampu. Orang ngelas kita enggak bisa lihat, enggak mampu. Kita enggak bisa ngelihat. Jin-jin kita enggak bisa lihat. Genderuwo kita enggak bisa lihat. Dan yang lain kita enggak bisa lihat. Hari kiamat kelak nanti kita bisa lihat. Kita sekarang di dunia kalau ada matahari jaraknya sedikit, taruh di depan sini berdiri 1 hari mati mungkin kita. Ya 2 hari lah, jangan 1 hari. Tapi kalau di hari kiamat kelak matahari jarak 1 mil, di bawah terik matahari enggak mati-mati. Kenapa? Karena memang diciptakan oleh Allah untuk hari yang tiada penghujungnya, namanya hari akhirat. Kenapa disebut hari akhirat? Karena hari tersebut tidak ada penghujungnya. Maka pada hari kiamat kelak, ya, orang kafir juga sama, mereka akan bisa melihat jin, bisa melihat iblis, bahkan mereka bakalan ngobrol sama iblis di neraka jahanam. Mereka bisa lihat malaikat, mereka ngobrol dengan malaikat. Demikian juga orang-orang penghuni surga juga akan dirubah cara pandang mereka, diberi kemampuan untuk melihat sehingga mereka di antaranya bisa melihat malaikat. Mereka juga bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah salah satu tanda-tanda akhir zaman ketika tetangga masjid sering tidak ke masjid di waktu subuh? Padahal rumahnya di sebelah masjid. Kaya, mobilnya mewah dan sudah ngaji sunnah. Namun rajin tidak hadir salat subuh di masjid. Apakah demikian ini tanda-tanda akhir zaman? Saya tidak tahu. Kalau kita ingin disebutkan min alamati saat, tanda-tanda hari kiamat, harus punya dalil. Harus punya dalil. Dan buku yang bagus dalam ini adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Karangan Yusuf Al-Wabil, saya rasa sudah diterjemahkan. Yang tahu bahasa Arab bisa download di internet ada. Disebutkan sekitar 50-an tanda-tanda hari kiamat kecil. Tanda hari kiamat ada 2. Tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat seperti Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, matahari terbit dari barat, dan beberapa tanda hari kiamat. Yang kecil banyak. Ya, di antaranya misalnya seorang akan diikuti oleh 40 wanita, ya. Sudah tiba hari itu belum, ya? Belum. Ya. Itu tanda-tanda hari kiamat menunjukkan bahwasanya jumlah wanita akan banyak. Populasi wanita akan bertambah luar biasa di menjelang hari kiamat. Sampai seorang bisa 50 kali lipat antara perempuan dengan apa? Laki-laki. Ya. Tapi apakah ada tanda hari kiamat seperti ini? Saya tidak tahu. Perlu dicek kembali. Saya tidak hafal 50 tersebut. Meskipun saya tidak ingat ada tanda seperti ini, tapi mungkin ada atau tidak perlu dicek kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Islam surga dan neraka untuk manusia sudah ditentukan sebelum kita lahir di dunia. Saya kadang-kadang merasa kalau perbuatan adalah ahli neraka. Apakah memang dulu saya sudah ditakdirkan masuk neraka? Kenapa suudzon sama Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak tahu ya. Betapa banyak orang bekas penjahat, itu tidak. Betapa banyak orang, saya punya kawan bapaknya kafir. Waktu dia sakit, tidak mau beriman, tapi teman saya nemani sakit lama sekali, mungkin berbulan-bulan. Sebelum meninggal, la ilaha illallah. Coba. Ini buktinya berpuluhan tahun dalam kondisi kafir, tapi karena berkat doa anaknya, berdoa, bersabar, mendakwahinya, meninggal dalam kondisi apa? Islam. Contoh nyata, tukang sihir Fir'aun. Puluhan tahun kerjanya sebagai profesinya tukang sihir. Ya tidak? Profesinya tukang sihir. Cari duit dengan apa? Berbuat syirik. Kemudian beriman di penghujung hayatnya, tidak sampai 1 hari. Beriman, dibunuh Fir'aun, masuk surga, selesai. Maka antum jangan bilang, jangan-jangan saya dicatat di Lauhil Mahfuz penghuni neraka. Kenapa ente tidak bikin kemungkinan kedua? Jangan-jangan saya dicatat penghuni apa? Surga. Yang jelas kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Kalau seorang sudah tahu takdirnya, baru dia boleh berhujjah. Kalau saya bilang, kalau ente tahu di Lauhil Mahfuz nama ente sudah ada di neraka, mau ente baik pun percuma. Kalau ente sudah tahu nama ente Paijo bin Paimin Al-Semarangi, ente lihat Lauhil Mahfuz, nama saya benar Paijo bin Paimin, tunggu.
Oh Semarang benar saya. Di surga sudah ente maksiat apapun ente pasti masuk apa? Surga. Tapi siapa yang pernah lihat? Ya, siapa yang pernah lihat? Enggak ada yang pernah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ditakdirkan dan kita tidak tahu takdirnya? Agar kalau ente beriman ente jangan sombong, ente enggak tahu bagaimana ujung ente. Kalau ente maksiat ente jangan putus asa, ente enggak tahu bagaimana ujung ente. Kalau ente terkena musibah jangan terlalu bersedih karena sudah ditakdirkan. Kalau ente dapat kenikmatan jangan sombong, itu maksudnya. Bukan untuk protes ya. Kalau saya sudah diterima, itu kita nggak tahu. Ngapain kita berdalil dengan sesuatu yang tidak kita ketahui? Sama, gampangannya gini. Ada orang kasih ente makan, ente lapar nih. Kasih makan. Kalau saya sudah dicatat Lauhil Mahfuz kenyang, tidak perlu makan pun saya kenyang. Ya, jangan makan kalau gitu. Berarti Lauhil Mahfuznya ente lapar, tahu nggak? Ya, kita ngapain berdalil dengan sesuatu yang tidak kita ketahui? Bagaimana kedudukan hafiz Quran dengan akidah menyimpang di hadapan Allah dengan berutut ilmu, bukan hafiz namun berakidah yang benar. Al-Quran, ya, Khawarij juga mereka hafal Al-Quran. Khawarij mereka juga banyak menghafal apa? Al-Quran. Al-Quran itu dihafalkan bukan untuk dihafalkan doang, tapi untuk diamalkan. Betapa banyak orang hafal Al-Quran namun tidak mengamalkan. Bahkan sebagian orang-orang kafir mereka hafal sebagian surat-surat dalam Al-Quran. Jadi yang penting adalah bagaimana pengamalan Al-Quran, bukan menghafalnya. Menghafal itu sarana. Kalau ternyata sarana tersebut tidak sampai pada tujuannya, percuma. Maka saya katakan, tujuan dari Al-Quran adalah mengamalkannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Sungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka orang-orang hanya mencukupkan membacanya, dianggap sebagai praktek Al-Quran. Padahal membaca itu cuma sarana. Praktek yang harus pahami, yang praktekkan. Jadi memang apakah benar orang yang hafal Quran pasti masuk surga? Enggak juga. Ada orang hafal Quran dia tidak tahu apa yang dia baca. Ada orang baca Al-Quran dia menyimpang dari isi Al-Quran tersebut. Ya, tapi di antara sarana untuk menambah ketakwaan hafal Quran, tapi tidak menjamin bahwa orang hafal Quran pasti dia masuk surga. Enggak. Bukankah ada orang hafal Quran menjadi sombong? Bisa tidak? Bukankah ada ustaz bisa jadi sombong? Bisa. Ilmu bisa buat orang sombong. Al-Quran bisa bikin orang apa? Sombong. Kalau dia tuntut tidak ikhlas, dia jadi sombong dan angkuh. Ustaz, apakah maksiat yang kita perbuat kalau sudah bertobat masih dihukum? Enggak. Kalau kita sudah bertobat dan memenuhi persyaratan tobat tidak akan dihukum. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Barang siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Ustaz, bagaimana nasib musisi yang bertobat di akhirat? Bagaimana cara tobatnya? Ya tobatnya tinggalkan itu musik-musik. Bertobat. Jangan goyang-goyang lagi. Jangan genjreng-genjreng lagi. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Musik itu diharamkan dengan ijma ulama. 4 mazhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama Syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal, buka buku-buku mazhab Syafi'i. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. Nah, sebagian orang kalau sudah bicara musik kita bilang kita harus bermadhab Syafi'i, sudah bicara musik madhabnya dia buang, enggak pakai madhab Syafi'i lagi. Ya, enggak benar. 4 madhab, madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya mengharamkan musik. Dan musik itu benar-benar melalaikan. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar. Ya tidak. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, saya bilang musik tetap haram. Kenapa? Mudaratnya besar. Betapa banyak orang main musik, lalai, tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran. Kemudian main musik, akhirnya perempuan, zina dan macam-macam. Ini temannya para pemusik. Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Kalau musik mendatangkan kebahagiaan, harusnya para pemusik adalah orang yang paling bahagia. Ternyata di antara mereka ada yang morfin, di antara mereka ada yang berzina, rumah tangganya rusak, di antara mereka yang dibunuh diri. Ya, kalian ingin bahagia, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Betapa banyak mereka menampakkan diri mereka seakan-akan berbahagia, ternyata mereka tidak bahagia. Ente lihat saja nasib-nasib mereka, lihat. Kenyataan yang ente lihat, bisa lihat. Apakah mereka bagus? Mungkin ada 1-2, tapi Islam dibangun di atas hukum ghalib. Biasanya bagaimana? Yang nadir, yang jarang tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan musik, saya bilang haram. Apalagi ada dalil yang mengharamkan apa? Musik. Apalagi ijma ulama mengharamkan musik. Benar-benar melalaikan ya.
Sudah ya, sampai sini aja. Sudah. Kalau saya demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga kita yang berkumpul di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh langkah kaki antum menuju majelis ilmu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.